Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Penggunaan Paragraf pada Artikel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok pertama yaitu Regio Bisma Biosa, kedua Nailul Inayah, ketiga Serafi Sharon Sanggalani Nande, yang keempat lalu Syifa Mawadah Apriliana. Langsung saja menuju slide selanjutnya yaitu latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, namun dalam penggunaannya, baik secara lisan maupun tulisan masih memerlukan perbaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi maupun penulisan karya-karya tulis memerlukan pembinaan intensif, supaya dapat membentuk pribadi yang dapat membuat karya tulis dengan menggunakan penulisan yang baik dan benar. Mengungkapkan gagasan ataupun ide dengan susunan kalimat yang benar adalah menjadi sebuah tantangan. Tentunya hal ini membutuhkan ilmu yang mumpuni, terlebih ketika harus menyusunnya dalam bentuk karya tulis. Sehingga sangat perlu untuk mengasah keterampilan menulis agar dapat menyajikan sebuah tulisan yang mengandung pengetahuan yang akurat dan ditulis berdasarkan kaidah penulisan yang baik dan benar. Syarat tulisan dalam perguruan tinggi mencakup pengetahuan yang dituangkan dalam isi tulisan, segi kebahasaan yang meliputi pemilihan topik, pengembangan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, serta keefektifan sebuah paragraf agar hasil yang didapatkan bisa maksimal. Adapun bentuk tulisan yang dimaksud adalah karya tulis artikel yang dimaksudkan untuk menyampaikan suatu gagasan yang mengandung data dan fakta. Ide artikel pada akhirnya dapat mendidik, menghibur, dan juga menjadi saran yang menghibur bagi pembaca. Pada dasarnya, paragraf merupakan gabungan dari kalimat-kalimat dengan menggunakan pola-pola pengembangan paragraf yang bervariasi. Antar kalimat dalam sebuah paragraf harus memperhatikan unsur kepaduan dan kesatuan, di mana kesatuan berarti sebuah paragraf haruslah memiliki topik pembahasan atau gagasan utama yang sama antar kalimat. Sedangkan kepaduan berarti adanya hubungan antar kalimat dan tidak saling menentang antar kalimat yang ada dalam satu paragraf. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. A. Apa yang dimaksud dengan paragraf? B. Bagaimana struktur sebuah paragraf yang benar? C. Apa saja jenis-jenis paragraf? D. Bagaimana cara menyusun sebuah paragraf yang baik dan benar dalam penulisan artikel. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari penulisan artikel. Pertama yaitu mahasiswa mampu memahami definisi dari paragraf. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan struktur paragraf yang benar. Ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis paragraf. Dan keempat yaitu mahasiswa mampu menyusun sebuah paragraf yang baik dalam penulisan artikel. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan dalam pengertian paragraf. Paragraf adalah salah satu bagian pokok dari suatu karya yang ditulis dalam bentuk gabungan 3 kalimat atau lebih yang mengandung gagasan pokok, pemikiran, dan beberapa gagasan yang berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang mengandung satu ide pokok dan gagasan utama dengan garis baru. Menurut para ahli, dalam sebuah karangan terdapat kalimat yang mengindikasikan informasi dalam ide pokok sebagai pengendalinya. Jika disimpulkan, menurut Ramlan adalah kalimat yang berisi informasi dalam ide pokok yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Paragraf adalah satuan kalimat yang saling terhubung dengan satu sama lain yang mana menjelaskan satu ide pokok menurut Wiyanto 2004. Paragraf menurut Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi 2009 adalah inti dari pikiran yang dituangkan dalam buah pikiran. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, mereka mempunyai pendapat yang sama tentang paragraf, yaitu dalam sebuah paragraf, kalimat saling berkaitan atau berhubungan yang berisi satuan informasi dalam ide pokok yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Selanjutnya kita akan membahas struktur. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebuah paragraf itu pasti terdapat kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat pengembang minor, yaitu kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang minor atau kalimat pengembang tak langsung. Kalimat pengembang mayor itu akan menjelaskan secara langsung
kalimat topik. Sedangkan kalimat pengembang minor itu tidak membahas secara langsung kalimat topik, melainkan dia akan lebih membahas ke kalimat pengembang mayor. Jumlah masing-masing kalimat ini tergantung kepada cakupan atau tema yang dibahas dalam sebuah paragraf tersebut. Sebuah paragraf itu dapat disusun menjadi 3 struktur. Nah, karena paragraf ini terdapat tingkatan atau hierarki, maka paragraf itu dapat menjadi 3 jenis seperti ini atau 3 struktur seperti ini. Yang pertama yaitu meletakkan kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf, lalu disusul oleh kalimat pengembang, yaitu kalimat pengembang minor itu terletak setelah kalimat pengembang mayor, atau bahasa sederhananya kalimat pengembang mayor dulu baru kalimat pengembang minor. Bentuk lain yang kedua yaitu dengan meletakkan kalimat pengembang mayor di awal paragraf, lalu disusul oleh kalimat kedua yang menjelaskan mengenai kalimat topik. Jadi struktur yang ketiga itu adalah meletakkan kalimat pengembang minor di awal paragraf. Lalu selanjutnya meletakkan kalimat pengembang mayor di setelah kalimat pengembang minor, dan yang terakhir meletakkan kalimat topik sebagai akhir paragraf. Nah, sebenarnya kan terkadang itu ada paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. Nah, maka satu kalimat tersebut itu disebut sebagai kalimat topikal. Seperti itu. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang di dalamnya berisi tentang cerita suatu peristiwa yang dijelaskan secara runtut atau sistematis dan memiliki alur yang jelas. Nah, untuk paragraf naratif ini biasanya digunakan dalam karya fiksi, yaitu seperti dalam cerpen dan novel. Namun, kalau dalam teks non-fiksi biasanya digunakan untuk biografi, sejarah, dan kisah nyata. Yang kedua adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini penulis bisa mengutarakan pendapatnya mengenai suatu isu dan alasan yang logis, dan juga didukung dengan bukti yang nyata. Nah, tujuan adanya paragraf argumentasi ini adalah supaya pembaca bisa melihat bagaimana sudut pandang penulis, dan pembaca ini juga bisa menaruh rasa percaya karena opini-opini yang diberikan itu berdasarkan fakta. Nah, data atau bukti yang disertakan untuk sebagai penguat opini-opini penulis itu bisa berupa sumber ide dari pengamatan, analisis, dan pengalaman yang nantinya ditutup dengan kesimpulan. Yang ketiga adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini berisi tentang ajakan, ya, persuade, mengajak, yang di dalamnya penulis ini menyertakan data atau fakta sebagai pembuktian atas apa yang ditulis, sehingga pembaca ini bisa terbujuk dan melakukan apa yang telah ditulis oleh penulis. Yang keempat adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang di dalamnya berisi tulisan untuk memberikan gambaran atau ilustrasi tentang suatu kejadian yang membuat pembaca ini bisa merasakan sesuai dengan apa yang dideskripsikan penulis. Nah, ciri-ciri paragraf deskriptif ini sendiri adalah yang pertama adalah menjelaskan tentang sesuatu. Kemudian paragraf ini disajikan dengan sangat jelas, termasuk kesan indrawinya. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembaca seperti mengalaminya sendiri. Kemudian yang kelima adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang berisi informasi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan tentang informasi. Gunanya apa? Untuk menambah pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi ini berisi fakta yang benar dan dapat dibuktikan, sehingga paragraf ini bisa ditemukan dalam karangan non-fiksi.
Kemudian selanjutnya yaitu jenis paragraf, tapi berdasarkan isinya. Di sini kami memaparkan jenisnya juga ada 5. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, ciri-ciri dari paragraf deduktif ini adalah gagasan utamanya berada di awal, kemudian kalimat utama adalah pernyataan umum, dan akhir dari paragraf deduktif ini diakhiri dengan kalimat penjelasan. Karena kan kalimat utamanya berada di awal, sehingga kalimat selanjutnya sebagai penjelas. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif ini biasanya diawali dengan menyebutkan suatu peristiwa tertentu dan diikuti dengan kesimpulan di akhir kalimat. Secara umum, paragraf induktif ini ciri-cirinya adalah yang pertama, dimulai dengan menyebutkan peristiwa tertentu, kemudian mengambil kesimpulan dari peristiwa tertentu, kemudian menggunakan konjungsi dan menggunakan konjungsi di awal kalimat diikuti dengan tanda baca koma. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, 2 kalimat utama ini yang berada di awal dan di akhir paragraf sebagai bentuk pengulangan untuk memperkuat informasi. Nah, ciri-ciri dari paragraf campuran ini adalah 1. Kalimat utama bertempat di bagian awal dan akhir paragraf. Yang kedua, beberapa variasi atau pengulangan kata kunci berada di bagian awal dan akhir paragraf. Yang keempat adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf dengan klausa utama di tengah. Sehingga biasanya awal dan akhir paragraf merupakan penjelasan atau kalimat khusus. Dan yang kelima adalah paragraf penuh kalimat topik. Jenis paragraf ini umumnya semua kalimat ini termasuk kalimat utama. Semua kalimat yang tercantum dalam paragraf itu isinya semuanya penting, sehingga tidak ada satupun dari kalimat-kalimat tersebut sebagai kalimat penjelas, sehingga semuanya adalah kalimat utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyusun paragraf yang baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu ada kesatuan, yaitu setiap gagasan utama dikemukakan dalam kalimat utama dan gagasan pengembang dikemukakan dalam kalimat pengembang. Yang kedua yaitu pola pengembangan paragraf, yaitu pengembangan dalam suatu paragraf. Pengembangan paragraf itu sendiri dibagi menjadi 2, antara lain pengembangan secara alamiah dan pengembangan secara logis. Untuk pengembangan paragraf secara alamiah, yaitu mengembangkan suatu paragraf berdasarkan urutan waktu dan bersifat kronologis, dan sedangkan untuk pengembangan paragraf secara logis adalah mengembangkan suatu paragraf dengan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis itu sendiri juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengembangan paragraf klimaks dengan anti klimaks, dan pengembangan paragraf secara umum dan khusus. Nah, untuk pengembangan paragraf secara klimaks sendiri itu memiliki artian atau dapat diartikan menyajikan gagasan pengembangan atau rincian pada bagian awal dan diakhiri gagasan kompleks. Pengembangan paragraf secara anti klimaks, yaitu ide yang ada di bagian awal adalah ide yang kompleks, sedangkan di akhir adalah ide-ide yang berupa detail atau perkembangan. Yang ketiga, pengembangan paragraf secara umum ke khusus, yaitu pengembangan paragraf yang mana gagasan umum atau gagasan utama berada di awal paragraf dan gagasan penjelas berada di akhir paragraf. Pengembangan paragraf secara khusus ke umum, yaitu kebalikan dari pengembangan paragraf umum ke khusus dengan gagasan utama berada di akhir paragraf dan gagasan penjelas berada di awal paragraf. Yang ketiga,
yaitu cara menyusun paragraf yang baik dan benar itu ada koherensi, yaitu keserasian hubungan antar gagasan dalam suatu paragraf atau keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang keempat, kekompakan, yaitu adanya kalimat yang cocok untuk digunakan dalam membuat suatu paragraf. Pada paragraf pertama, menggunakan struktur di mana kalimat topikal itu sebagai kalimat pertama dalam sebuah paragraf, dan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan kalimat pengembang mayor atau kalimat pengembang langsung. Pada paragraf pertama ini, jenis paragrafnya yaitu paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Selanjutnya adalah kalimat penjelas. Dan paragraf ini termasuk paragraf eksposisi karena memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pentingnya pendidikan. Baik, untuk pembahasan analisis penggunaan paragraf dalam artikel, untuk pengembangan paragraf pada paragraf pertama yaitu menggunakan pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus. Kenapa begitu? Karena paragraf tersebut itu memiliki struktur di mana kalimat pertama merupakan gagasan utama atau kalimat utama dari paragraf tersebut. Sedangkan untuk kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu sebagai kalimat pengembang atau penjelas. Di paragraf kedua ini, kalimat pertama itu merupakan kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga itu merupakan kalimat pengembang mayor, dan kalimat keempat dan kelima itu merupakan kalimat pengembang minor. Pada paragraf 2, jenis paragrafnya termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya di awal. Kemudian paragraf tersebut juga termasuk dalam paragraf argumentasi, yang mana dalamnya terdapat sebab dan akibat, seperti anak akan menyayangi jika anak itu disayangi. Baik, selanjutnya untuk pengembangan paragraf pada paragraf kedua, yaitu pola pengembangan paragraf secara logis dengan pengembangan paragraf dari umum ke khusus. Hal ini dikarenakan paragraf 2 menggunakan struktur struktur paragraf di mana kalimat topik atau kalimat utama berada di kalimat pertama dan kalimat kedua dan ketiga sebagai kalimat pengembangan atau kalimat penjelas. Pada paragraf yang ketiga ini, kalimat pertama itu adalah kalimat topik, selanjutnya kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan kalimat pengembang mayor atau kalimat pengembang langsung. Paragraf tersebut dikategorikan sebagai paragraf deduktif. Kenapa termasuk dalam paragraf deduktif? Karena paragraf di atas dikategorikan sebagai paragraf deduktif karena letak kalimat utamanya di bagian awal dari paragraf. Selanjutnya yaitu paragraf tersebut termasuk dalam paragraf eksposisi karena memberikan informasi sebagai pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dan menjadi orang terdidik sehingga diupayakan untuk bisa melanjutkan. Pengembangan paragraf untuk paragraf yang ketiga, yaitu pengembangan paragraf dari umum ke khusus. Hal ini dikarenakan kalimat utama atau kalimat topik berada di kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan kalimat pengembang dari paragraf di atas. Dan pada paragraf yang terakhir ini, kalimat pertama dan kalimat kedua ini adalah kalimat pengembang minor, lalu diikuti dengan kalimat ketiga dan keempat itu yang merupakan kalimat pengembang mayor, dan di akhir paragraf itu adalah kalimat topik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis paragraf keempat. Pada paragraf keempat, paragraf tersebut termasuk dalam paragraf induktif.
karena pada akhir bagian terdapat kalimat utama, yakni mengambil kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan. Lalu, pada paragraf tersebut juga termasuk dalam paragraf argumentasi, di mana dalamnya menyebutkan sebab dan akibat. Baik untuk pengembangan paragraf pada pada paragraf terakhir atau paragraf keempat, yaitu menggunakan pengembangan paragraf secara logis dari khusus ke umum. Mengapa dari khusus ke umum? Dikarenakan struktur paragraf di atas memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang berada pada kalimat terakhir. Sedangkan untuk kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat pengembangan atau kalimat penjelas. Kesimpulan, paragraf merupakan gabungan dari kalimat-kalimat. Paragraf yang baik di dalamnya harus memperhatikan unsur kepaduan dan kesatuan, kekompakan, dan pengembangan dari paragraf tersebut. Saat menulis, pola perkembangan paragraf sangat penting. Pola perluasan paragraf membantu tulisan lebih jelas, memiliki kesatuan, lebih jelas, dan lebih koheren. Di mana koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam suatu paragraf dan dapat diartikan sebagai keserasian hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Sedangkan kesatuan berarti sebuah paragraf haruslah memiliki topik pembahasan atau gagasan utama yang sama antar kalimat. Hubungan antar kalimat dalam paragraf yang cocok menunjukkan unsur kekompakan yang dibagi menjadi dua, yaitu kohesi struktural dan leksikal. Hubungan struktur kalimat menjadi penanda dari kohesi struktural. Di sisi lain, kata-kata yang terdapat dalam paragraf menjadi penanda kohesi leksikal. Saran yang dapat kami berikan dari kelompok kami pada presentasi kali ini adalah bagi kita mahasiswa itu mungkin bisa lebih memperhatikan bagaimana penyusunan dan penggunaan paragraf yang baik khususnya dalam artikel. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman atau salah pengertian yang diakibatkan karena minim pengetahuan akan kaidah kebahasaan yang baik khususnya dalam menyusun sebuah paragraf dalam artikel. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.